Mas, hah? Kenapa? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Nanti satu lagi, yoyo itu. Kalian mau pergi kemana kalian? Cari lumut. Gondolen. Oh, tidak ingin pergi kemana kalian semuanya? Kok malah ke arah sana? Apakah kalian mau ke pesantren? Saya di sini. Iya. Ada apa? Kau ingin bertemu dengan saya? Apa yang ingin kau katakan? Silakan duduk. Ya, maafkan saya, Tuan Mantri Sadiwan. Jujur saya sudah tahu banyak mengenai musibah yang datang ke jenengan. Jujur dalam hati saya mengatakan itu hanyalah sebuah fitnahan, Tuan Mantri. Kalau boleh ya, saya ingin meluruskan hal itu, Tuan Mantri. Betul. Buat apa kalian repot-repot ingin membantu saya? Sudahlah manusia. Lebih baik kalian luangkan waktu kalian untuk urusan kalian. Saya sudah tidak apa-apa di sini. Ya, jenengan merasa tidak apa-apa, tapi kan bagaimana dengan kami? Ya, kalian akan baik-baik saja. Kalian tidak akan menerima masalah apapun dari saya. Ya, saya mengetahui Tuan Mantri. Tapi apa iya kita akan membiarkan sesuatu yang salah? Nah, sedangkan Gusti Allah itu memberikan sebuah jalan kepada kita agar kita itu selalu memperjuangkan kehidupan kita. Pasrah memang boleh, tapi setelah kita berjuang baru kita pasrahkan kepada Gusti Allah. Masuk deh. Seperti itu, Tuan Mantri. Iya, memang benar. Tapi kalau mendung hitam sudah ada di atas kepala, jangan kau larang hujan itu akan turun ke bumi. Kalau angin kencang datang, jangan kau larang daun kering akan berguguran. Kalau ketentuan dari hakim sudah ditetapkan, ya sudah, terima saja. Anjir, masuk. Itu kan hakim, sama-sama makhluk ciptaannya. Ya sudah, kita terima saja. Justru yang kita terima kan harus ketetapan Tuhan, Tuan Mantri Sadiwan. Iya, saya tahu ketetapan Tuhan. Apakah kalian takut terhadap ketetapan Tuhan? Tidak, kan? Nih, kau mengetahui kapal besar itu? Kapal yang di laut? Ya. Ya, saya tahu. Seperti ini. Jika kalian menaiki sebuah kapal, apakah kalian mengenal nakodanya? Tapi kalian akan yakin akan sampai ke tujuan kalian. Apakah kau mengetahui itu yang terbang? Pesawat. Ya. Apakah kalian juga mengenal dengan yang mengendalikannya? Pilot ya. Tapi kenapa kalian juga yakin akan sampai ke dalam tujuan kalian? Padahal di kehidupan ini kalian itu sudah tahu pengemudinya, tujuannya Tuhan. Tapi kenapa kalian masih ragu? Kalian akan sampai kepada di samping Tuhan itu. Dalam yuk. Ya, Bisa diulangi lah itu yang mendung-mendung itu. Mau ngapain? Buat status. Astagfirullahaladzim, serius. Bagaimana? bentar lagi nih loh hari Jumatnya Tuan Mantri Sadiwan. Iya, memang sebentar lagi hari Jumat. Jadi nanti kita sudah tidak bertemu lagi ya.
Nanti kita sama-sama mendoakan. Kamu mendoakan saya dari sini, tapi saya mendoakan kalian dari atas sana. Benar nggak? Dengan artinya terbuat dari apa sih artinya? Ya, saya tidak tahu. Tuhan yang menciptakan saya. Saya diciptakan dari tanah. Fitnah malah ikhlas banget. Itu fitnah loh Tuan Mantri Setiawan. Harusnya ada pembelaan dari jenengan selaku yang difitnah. Seperti ini anak manusia. Ada kalanya di mana kita di titik yang tidak kita inginkan. Kita itu tidak perlu menambahkan tanda tanya di setiap apa yang masalah kita hadapi ini. Justru malah kita mengganti tanda tanya itu dengan tanda titik. Jadi kita bisa menerima ketetapan apapun yang datang kepada kalian. Ya kan? Jangan kau mempertanyakan apapun yang datang kepada kalian. Yang ada, jika kalian mempertanyakan, itu hanya memperlebar masalahnya. Ya contohnya permasalahan saya. Jika saya bertanya, kenapa saya harus dihukum? Mengapa saya harus menjalankan hukuman ini? Tidak akan ada habisnya. Dititikin saja langsung. Sudah titik, ya saya terima. Ya Allah. Ya kan uang memang bisa dicari, tapi angel. Ya kan harus. Jangan didengarkan Tuan Mantri Setiawan. Kok jika lama-lama bertemu dengan saya, nanti kau pintar juga ya. Enggak, ada yang ada dia gila Tuan Mantri. Gimana? Ada apa lagi? Angel kayaknya. Ya itulah saya ingin, siapa tahu bisa lah teman. Lah, Kalian bagaimanapun ini- juga kan Tuan Mantri Setiawan sudah berjasa di hidup kami. Salah satunya untuk Bu Prino teman kami. Ya, kami sih ingin berusaha untuk membebaskan jenengan dari fitnah tersebut Tuan Mantri. Terkadang dalam sebuah permasalahan itu tidak seharusnya kita menang dengan cara untuk menjatuhkan orang lain. Dan senjata yang paling hebat di dunia ini adalah kita harus mengalah sampai tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Merendah sampai tidak ada lagi yang bisa merendahkan kita. Janganlah kita menjunjung tinggi kemenangan. Menghadap silaunya matahari, lebih baik kita bersujud, bercerita terhadap bumi, akan tetapi doanya terdengar oleh penghuni langit. Masuk. Maksud apa pemirsa? Itu banget kok. Dalam Di langit. di langit tuh. Ntir. Kita akan dirampok sih, Jen. Kok nggak apa sih kerasa krisit Jan? Bagaimana? Ya Memang anak manusia. saya mau ke sana. Kalian masih tetap ingin ke sana? Apa nggak bisa kayak sidang ulangnya gitu apa gimana lah? Mengajukan banding. Iya. Yang ada di dalam permasalahan ini, jika tidak ada yang mau mengalah, itu akan menjadi peperangan antara saudara. Ya memang kita itu diperbolehkan untuk menyembunyikan rapat-rapat aib kita sendiri-sendiri. Jika kalian berhasil menyembunyikan aib di dunia ini, belum tentu Tuhan tidak mengetahui aib kalian. Ya sudah, biarkan ketetapan Tuhan yang akan mengetahui kebenarannya saja.
Ah, itu hakimnya itu berat hukumannya itu. Masa iya ngedilin sesuatu yang dan belum pasti. Kan karena saya yang mengakui. Hakim memutuskan itu karena saya yang mau mengakuinya. Hakim tidak salah. Yang salah saya. Saya yang sudah berbohong. Saya yang akan bertanggung jawab atas kesalahan itu. Tuan Mantri, banding aja lah nanti Mas Danang jadi juru bicaranya ya Mas yo. Biar jenengan terbebas, kami merasa kehilangan nanti loh. Buat apa kita memperjuangkan sesuatu yang belum tentu itu menjadi hak kita? Ya seperti yang saya katakan kemarin. Jika takdir itu sudah ditentukan bukan menjadi milik kita, mau kau menarik menggunakan tali sekuat apapun, itu tidak akan kalian dapatkan. Tapi jika takdir itu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk kita, mau kita menarik dengan sehelai rambut, pasti akan menjadi milik kita. Itu. Lalu saya harus bagaimana ini, Pak Mantri? Ya, tidak bagaimana. Jika kalian masih ingin tetap bersikeras memperjuangkan ini, ya sudah, silakan saja. Tapi saya hanya menitip saran, jangan berlebihan. Hakimnya tai hakimnya. Ya. Hakim kok. Jangan saling menyalahkan. Terus kok. Ini terpaksa. Iya, tidak boleh saling menyalahkan. Saya yang salah, udah itu saja. Siapa sih hakimnya itu? Kamu lah. Mau diburu kok? Bagaimana? Kalian masih tetap bersikeras untuk melanjutkan? Ya berusaha. Nah, boleh kan berusaha? Ya sudah, silakan saja. Tapi jangan berlebihan. Ya, kami sudah memulai sih Tuan Mantri, ya harus difinishkan yo. Belum. Eman-eman. Ya bismillah lah Tuan Mantri. Siapa tahu nanti. Nah, jenengan kan sudah pernah mengatakan kepada saya, keajaiban itu akan datang kepada diri kita. Kenapa kita tidak percaya dengan keajaiban itu? Iya, memang benar. Keajaiban itu akan datang kepada diri kita jika keraguan kita kepada Tuhan itu kecil. Maka kemungkinan besar keajaiban itu akan datang kepada kita. Nah, saya sedang melakukan hal itu. Betul. Untuk panjenengan. Jenengan nanti ada keajaiban. Ya. Karena keraguan saya kecil. Hakimnya bebas lah. Manusia, jangan menyalahkan hakim yang ada di dunia ini. Karena hakim yang terbaik adalah hakim dari Tuhan. Nah, Ketetapan dari Tuhan adalah hakim yang terbaik yang harus kita jalani. Angel. Mbok udah mentok ini. Gusti Allah. Ya niku sih nggih mawon. Sae. Paling sae niku. Nggih. Jangan. Ya, seperti ini Tuan Mantri Hakiwan. Amanah dari jenengan, silahkan lanjutkan tujuan saya. Yang penting jangan berlebihan. Saya akan melakukan itu tanpa berlebihan. Nggih. Baiklah, ya sudah. Saya juga tidak memiliki waktu banyak karena kau lihat sendiri banyak yang menjaga saya. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk. Ini yang jadi lumayan sulitnya kita ini. Makhluk yang kita bela saja itu sudah ikhlas dan tulus menerima hal itu terjadi. Yang saya pasrahkan kita bela nanti ujung-ujungnya lah udah saya saja gitu.
Nah, Ya, setidaknya mungkin kita mengetahui siapa yang salah gitu aja sih. oh iya. Daripada timbul pikiran-pikiran Yang tahu salah sebenarnya mereka. Yang mengganjel yo. ya sih. Bisa halus ini. Baru ngerti. Maju salah mundur salah. Terus gimana? Ini maju baik. Daripada maju baik salah ya mundur. Daripada mundur suka maju baik salah iki pada. Mungkluk gimana? Ngutuk. Ini lanjut ke Ya, berarti cari pembelajarannya di sini berarti. oh iya. Ya kan? Kan ada benernya, tidak salah-salah. Terus Ya. Baik teman-teman, kita sedang melakukan perjalanan ke maju salah, tempat mundur salah. nya pondok pesantren Muzamil. Ya. Muzamil. Muzamil ya. Doakan kami semua untuk membela Tuan Mantri Sadiwan ya. Hidup Tuan Mantri Sadiwan. Karena kita hanya memiliki waktu sedikit ini, Kamis dan Rabu dan Kamis ya. Karena informasinya hari Jumat itu akan dieksekusi mati karena tuduhan fitnahan pembunuhan berencana. Ya seperti itu teman-teman. Bismillah. Siapa tahu tipe apa enggak kata-katanya tadi? dengan keraguan kecil saya ini akan mendapatkan sebuah keajaiban Bila yang menunggu besar. datang, jangan halangi hujan akan turun. Nah itu aja itu kamu. Kalau matahari sudah muncul, lumut berkeliaran. Lumut, Pak. Katanya yang demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisana. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan. Mohon maaf Kisana. Saya menghadang perjalanan dari Kisana semuanya. Apakah Kisana sudah berhasil bertemu dengan salah satu dari dua sosok yang kita curigai itu? Seperti ini Tuan Pino. Tadi ketika saya sedang melakukan perjalanan menuju ke pondok pesantren, Tuan Mantri Sadiwan atau Kiai Amri itu justru menemui kita. Lalu apa yang beliau sampaikan terhadap Kisana semuanya? Ya intinya sebenarnya di situ menggambarkan bahwasanya saya sudah ikhlas dengan hal itu. Terus yang kedua, karena saya tetap memaksa ingin memperjuangkan, akhirnya Tuan Mantri Sadiwan itu menyetujui apa yang saya ucapkan dengan kata-kata silahkan perjuangkan, tapi jangan berlebihan. Sama ini sama mendung tanpa hujan apa ya? Subhanallah. Ya bok yang mendung tadi. Beliau adalah salah satu makhluk yang memiliki ketulusan dan keikhlasan yang begitu tinggi. Itu perlu kita contoh sebagai pelajaran agar kita bisa menerima kondisi apapun di dalam kehidupan ini. Jujur saja Kisana, permasalahan yang sedang kita hadapi dan ingin kita pecahkan ini adalah permasalahan yang sangat berat. Yang pertama, di sisi lain, pihak yang menjadi korban ataupun tersangka yang nantinya akan dijatuhi hukuman itu sudah benar-benar ikhlas menerima hukuman itu. Dan juga di sisi lain, permasalahan ini perlu ketangkasan, perlu kecerdasan, dan perlu pemahaman yang tinggi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi ini di sana. Dengan cara apa itu Tuan Pino menurut jenengan? Seperti ini Kisana. Karena Kisanaklah yang nantinya akan berbicara dengan salah satu dari dua tersangka itu. Saya akan mengajari Kisanak bagaimana caranya agar lawan bicara Kisanak nantinya mengikuti apa yang Kisanak inginkan, sesuai apa yang Kisanak harapkan. Sik mas. Hipnotis Tuan Bilo. Itu bisa disebut itu kita memanipulasi lawan bicara kita agar lawan bicara kita itu mengikuti apa sesuai dengan keinginan kita di sana. Teknik memanipulasi lawan bicara psikologi. Itu angel Tuan Bilo.
seperti ini. Akan saya terangkan sedikit. Semoga saja Kisanak bisa memahami dan bisa menjalankan apa yang saya ucapkan ini nantinya. Bismillah, semoga saya mudeng. Yang pertama, seperti yang sudah saya katakan Kisanak. Kisanak harus benar-benar bisa meyakinkan lawan bicara Kisanak nantinya itu merasa nyaman dengan Kisanak, merasa dekat dengan Kisanak, seolah-olah Kisanak adalah teman baik yang bisa dipercaya oleh lawan bicara Kisanak. Satu. Ya. Dengan cara itu yang nantinya jika lawan bicara Kisanak sudah merasa bahwasanya Kisanak itu adalah teman dekatnya yang bisa dipercaya, maka dia tidak akan canggung untuk bercerita banyak terhadap Kisanak. Percaya. Benar sekali. Dekati seolah-olah seperti kawan baik. Yang kedua, Kisanak harus menggiring dan mempertanyakan apa alasan-alasan sehingga menuduh bahwasannya Kiai Ambiyah itu sebagai tersangka. Kisanak harus benar-benar bisa memperhatikan alasan-alasan apa saja yang nantinya diucapkan oleh lawan bicara Kisanak. Yang saya tangkap adalah kejanggalannya. Benar sekali. Ya. Kisanak harus bisa menangkap kejanggalan-kejanggalan dari alasan yang sudah disampaikan lawan bicara Kisanak. Kisanak simpan di otak Kisanak. Sumama dia berbicara. Ini alasannya inilah. Janggal saya simpan. Benar sekali. Yang ketiga, Kisanak harus satu pihak dengan lawan bicara Kisanak. Satu pihak. Kisanak harus mempersetujui alasan-alasan yang sudah disampaikan oleh lawan bicara Kisanak. Seolah-olah Kisanak itu memiliki satu pemikiran dengan lawan bicara Kisanak. Oh, berarti semua ya Ambiyah itu adalah yang membunuh saya, seolah-olah iya benar itu. Benar sekali. Karena dengan cara itu mereka lawan bicara Kisanak merasa kita itu benar-benar memiliki satu pemikiran yang sama, memiliki satu tujuan yang sama, dan maka lawan bicara Kisanak akan semakin percaya bahwasanya Kisanak adalah orang kepercayaannya. Lalu Turuti kemauannya berarti ya. benar sekali. Selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah Kisanak harus bisa meyakinkan bahwasanya Kisanak itu memanjakan, menuruti egonya terus-menerus, sehingga Kisanak bisa menyampaikan apa yang menjadi keganjalan-keganjalan ataupun pikiran-pikiran yang terlintas di pikiran Kisanak nantinya sesuai apa yang sudah diceritakan oleh lawan bicara Kisanak. Berarti poin yang ketiga tadi yang ketika saya simpan itu kita masukkan lagi Benar sekali. di poin nomor 4. Jadikan itu sebagai argumen Kisanak untuk mempertanyakan apakah iya dengan alasan ini kita bisa meyakinkan bahwasanya ini tidak mengganjal di setiap makhluk yang berada di santri ini. Dengan cara itu nantinya dia akan semakin terbuka dan kejanggalan-kejanggalan lainnya pun akan semakin terbuka. Jika memang dia bersalah, tentunya dia bisa juga mengiyakan apa yang Kisanak bicarakan terhadapnya. Gantian. Iya. Dengan cara itu, nantinya dia akan bercerita banyak mengenai kejadian-kejadian sesungguhnya di sana. Mantap itu. Jadi berusaha. Lalu ada lagi Tuan Biro? Ada di sana.
Setelah Kisanak berhasil melakukan hal-hal itu, Kisanak harus bisa berbuat serasa Kisanak itu tidak membutuhkan dia. Padahal Kisanak itu membutuhkan sekali informasi dari dia. Seolah-olah ya, Jual mahal ya tentu. jual mahal. Benar saja. Seperti halnya wanita. Jika wanita itu semakin kita kejar, maka wanita akan semakin menjauh. Akan tetapi, jika kita tidak mengejarnya, wanita sendirilah yang akan mengejar kita. Itu adalah contoh hal kecil Kisanak. Berarti seolah-olah kayak gitu. Padahal saya di dalam hati saya membutuhkan banget ya. Benar sekali. Dan di sini keberhasilannya itu tergantung Kisanak mencerna pembicaraan dari lawan bicara Kisanak. Kisanak harus pandai-pandai memilah-milih alasan-alasan yang menurut Kisanak mengganjal dan yang nantinya akan diputarbalikkan faktanya oleh Kisanak sehingga dia berpikir, nantinya jika saya memberi alasan ini dan menceritakan kepada para santri, itu akan menjadi kecurigaan. Dia malah menjadi ketakutan ya. Benar sekali. Kalau dia sudah semakin percaya terhadap Kisanak, dia tentunya akan menceritakan kejadian yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena Kisanak juga perlu memancing agar dia itu menceritakannya. Ya, seperti ini Tuan Bilo. Itu sangat luar biasa ilmu itu. Ya, perihal berhasil atau tidaknya, saya juga belum pernah mengamalkan perihal itu. Ya, semoga saja otak saya mudeng apa yang jenengan tadi ajarkan ke saya. Semoga saja Kisanak bisa melakukan hal ini. Mungkin dari secara pengertian Kisanak sudah memahaminya, akan tetapi secara teknis Kisanak harus bisa mencermati lawan bicara Kisanak. Kisanak harus bisa memilah dan memilih kata apa yang Kisanak ingin keluarkan. Itulah yang kunci terpenting agar keberhasilan ini semakin besar Kisanak. Mantap Tuan Bilo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, silakan Kisanak lanjutkan perjalanan Kisanak. Semoga saja Kisanak berhasil menjalankan apa yang saya sampaikan ini. Amin. Amin. Kita harus mengikuti kemaluannya yo. Kemaluan siapa? Kemauannya. Iya, kemauannya si target berarti. Benar. Kita harus seolah-olah kita satu pemikiran dengan dia. Masuk. Baiklah Kisanak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya. Tadi Tuan Raja Domobilo itu mengajarkan suatu ilmu mungkin yang tidak dapat didapatkan di sekolahan. Iya. Ibu apa mas? Ini tidak bisa dapat. Saya simpulkan itu tadi teknik manipulasi. Ya. Yang pertama tadi buatlah target kita seolah-olah adalah kawan baik kita. Logika apa? Psikolog. Dengan cara kita membuat seperti teman baik, sehingga di situ itu tidak ada sebuah batasan-batasan. Akhirnya dia itu nyaman. Akhirnya terus yang kedua itu kita harus menuruti ke egoisnya dia. Memang tadi Iya benar. turutin saja dia bercerita. Nih, saya yang tahu kejadiannya. Bahwasanya kita dengarkan terus sampai akhirnya dia itu Mengungkapkan enteng. semuanya. Ya. Di situ tanpa disadari ada sesuatu hal penting ini tadi yang diajarkan yang saya tersirat ya. Manusia atau makhluk itu akan merasa senang ketika
dia itu merasa lebih hebat daripada yang lain, daripada lawan bicaranya. Iya. Iya. Contohnya kita berbicara, Mbah, main bola misalnya, mainnya hebat banget ya Mbah. Matanya kan berbicara, iya saya udah main 2027, saya udah masuk ke Liga Banyumas loh. Ini. Nah, menunjukkan kehebatannya. Dia senang, kita hebat ya Mbah. Oh iya. Udang otok. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti saya mau nonton videonya lagi agar saya mudeng. Pelajari aja lah, nyong pengen ngertiin kok priwe sih. Tuan Bilo kayaknya punya guru les psikolog. Pinter banget. Hah? Makanya ikan lembutan itu. Makannya pakai sendok. Dan lumut. Ya, baik teman-teman, kita akan menuju ke tempat pondok pesantren. Yuk, Jamil. Iya. Kalau pesantren. Samil. Apa-apaan itu li yakin. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Jono? Apa? Kumpul. Kumpul apa? Subrino, Mas. Ada apa? Informasi sangat penting mengenai Yai Abya Kasri. Saya sudah masuk ke dalam. Mantap. Duduk. Serius banget. Apa yang kau tempatkan dari memata-matai sana, no? Kalau mati-mata hati-hati ya. Takutnya dipanah lagi. Nah, untuk kali ini saya hati-hati sekali. Oh ya. Saya ingin mempergunakan mata ini untuk bisa membela Kebenaran. Yai. Oh iya. Kok tidak bisa menjadi saya? Ini tidak akan mungkin bisa. Juga sebaliknya, Pak. Juga sebaliknya. Ya kan? Iya, kamu mumet jadi saya nanti malah mikir bulanan barang. Ternyata Yai Abya Kasri itu sebentar lagi mau bunuh. Udah tahu. Hari Jumat. Iya, udah tahu. Apa iya? Kamu udah tahu, Sobrino. Blong. Oh, goblok orang mantap. Dosa. Lah kamu tadi ke saya duluan. Ya saya kan suaranya pelan, kamu kan Ngalah mantap. dosanya. Gede banget. Bisa beranak dosamu. Emang kamu tahu dosa kayak apa beranak? Iya. Bakso lu kira. Itu dukun. Jadi di dalam itu membicarakan mengenai nanti di hari waktu di eksekusi. Terus apa saya itu yang kau dengar itu? Ditambah lagi, ya ini pesantren apa sebenarnya? Itu pesantren pengajian bisa. Iya, saya bisa baca Musamil. Masa di dalamnya kiai sama santri pada selingkuh? Astagfirullahaladzim. Yang dosa. Nah, sumpah, Kamu ngintip berarti? bukan ngintip, saya melihat dengan mata yang diberikan sama Yai. Ini begini, kamu lihat lagi kayak gini? Bukan itu, apa selingkuh harus melakukan seperti itu? Ini, Ya, Yang dimaksud selingkuh sama kamu itu yang kayak gimana? memang di dalam santri itu kan ada santri laki-laki dan wanita. Ya iya nih. Iya. Nah, di sana si kiai itu selalu bermain lagi kedutan. Allah. Kelilipan. Kamu jangan menyimpulkan langsung seperti itu. Bisa Alah, jadi kan apalagi kalau tidak kelilipan kayak gini loh. Selingkuh. Ada lawannya enggak yang kayak gituin? Ada. Siapa? Dia pakai tutup seperti ini. Tapi memang cantik. Dia jawabnya kayak apa? Dia tidak ngomong. Ya ketika lagi membicarakan. Ya memang sekarang lagi dibicarakan mengenai eksekusi Yai Yai Abya. Abya Kasri. Ya. Dia sering sekali. Lah, yang perempuan jawab enggak? Sama cuman. Kadang senyum. Lalu saya. Memang. Kiai saja. Cuman. Kiai juga punya. Alah ya, berarti Kiai. Ya, Kiai juga manusia. Iyalah, dia juga nafsuan. Doyan. Ya iyalah. Enggak apa-apa. Memang yang bukan milik kita
itu enak rasanya. Untuk perselingkuhan. Saya juga pernah yang bukan milik kita. Enak rasanya. Ariko sih iya. Loh, tapi kan lebih dosa selingkuh. Ya kan? Sama apa? Sama merkosa. Bisa Astagfirullah, istighfar. Merkosa itu yang disakiti hanya yang diperkosa. Dan saya, itu pun sama-sama merasakan enak. Nah, tapi kalau selingkuh enak. Orang lain. Orang lain melihat tidak merasakan. Ya, mending perkosa. Mending tidak melakukan itu semua. Betul. Jika untuk memilih merkosa atau selingkuh, ya kan ngomongnya dua ini. Ya, tidak melakukan itulah intinya. Memang terkadang hidup itu harus bisa Apa? ya bisa menikmati apa? Oh, mati yang enak. Ya itu sih ya makan yang enak. Ibaratnya hidup itu tidak hanya makan dan minum. Ya iya deh. Kan kadang-kadang harus main. Hidup itu hanya mampir ngombe. Iya sih. Tanya sih. Oh iya. Kalau yang ngombe tok yo Sudah masuk belum sih? Siapa? Kalian. Belum diperbolehkan. Belum boleh. Makanya kita keliling-keliling terus. Di sana memang ia membicarakan mengenai mengeksekusi Yayan Bapak Asri. Kita harus perjuangkan itu. Waktunya tinggal sebentar lagi. Ya, itulah yang jadi masalah. Cuman kalau misalkan ada ilmu-ilmu apa tidak usah dipercaya di sana. Perselingkuhan di sana. Pasti. Nih, Tok, saya tugaskan nih. Kau cari sosok kiai yang bernama Muhajirin. Wajirin. Iya. Sama siapa? Laila Kalsum. Ya Kalsum apa? Kaslum. Kulsum. Laila Kalsum. Umi Laila Kalsum. Kalau Umi itu yang selingkuh. Kalau panggilannya Umi Kaslum itu. Nah, kamu dengarnya apa coba? Kaslum. Umi Kaslum. Ya mungkin anggap saja salah dengar. Ya, yang laki-laki siapa? Iya, yang laki-laki. Ya kayak gini matanya katanya. Surin. Mahsurin. Yai Mahsurin. Muhajirin loh. Kau belum masuk kan? Kamu lihatnya dari jauh kan? Coba praktekin kayak apa itu sih Masurin sama Kaslum. Kasdum. Iya. Di sana di dalam itu memang disiapkan tempat untuk mengeksekusi si Yayan Bapak Asri. Ya. Dan tempat itu memang membutuhkan persetujuan dari petinggi-petinggi. Ya termasuk itu. Ada yang umi-umi, ada yang santri itu kumpul semua. Nah, ketika membicarakan itu, ketika membicarakan itu Apa sih? Yai Musirin itu, Iya. Musirin sama Asum, selingkuh. Jangan-jangan itu Muhajirin sama Kemungkinan. Musirin kita. Iya. Iyalah. Memang di mata pemberian dari Yayan Basri Top. penting banget. Saya bisa melihat dari jauh. Jelas. Ya pada intinya kamu melihat mereka berdua itu kedip-kedipan mata. Iya. Dan kamu anggap itu selingkuh. Siapa lagi? Kalau tidak selingkuh kan dia terang-terangan gini. Iya kan? Tapi kan kalau lagi tidak dilihat sembunyi ya. siapa lagi? Berarti kan dibalik kedipan mata tersirat sesuatu perselingkuhan. Ya belum tentu selingkuh itu siapa tahu itu Oh. kode. Cowok sama cewek apa lagi? Kalau buat selingkuh. Ya anggap aja. Hati-hati istri kalian kalau bermain kayak gini. Tukang sayur misalkan ini. Enggak kalat gelet.
Kan mau biasanya memakai ada. ini. Oh, cadar. Loh, kelihatan matanya. Yang dipanggil Umi ada berapa sih itu? Kalau benar ada 2. Kalau santri-santri mau bisa santri banyak. Ada yang Feni namanya, ada Roto. Laki mau cewek itu Roto. Ya maksudnya yang saya dengar itu kan ada cowok Roto. Oh, gitu. Terkira Sari Roto. Itu bagaimana ini sebentar lagi ambil air. Nah ini Kiai jadi. coba saya tugaskanmu itu Muhajirin, cari nama kiai yang bernama Muhajirin Muhajirin. sama Umi Laila. Laila Kalsum. Muhajirin, Laila. Kalsum. Laila saja lah. Ya, Umi Laila. Terus ada apa enggak kayak gitu? Ada atau enggak, terus kok ikutin terus dia pembicaraannya, siapa tahu penting. Karena nanti tadi dikira saya mau merkosa lagi. Astagfirullah. Ya penting jangan ada niatan seperti itu. Dong Biro tadi mengatakan katanya yang perlu dicurigai itu 2 makhluk itu, pelaku yang sebenarnya Muhajirin sama Umi Laila Kalsum. Kalau ketemu langsung timpuk apa bagaimana? Ya jangan seperti itu. Mata-matain loh. Kamu ngintai Loh, dulu. saya gregetan loh, masa Lalu. yang menyumbangkan mata ke saya difitnah. ya makanya kita lagi berjuangin Ya nanti kalau ketemu terus saya balik lagi. ya. Ya intinya kamu lihat dengarkan dulu pembicaraan apa yang dia katakan. Maksudnya kalau lagi bertemu kan katanya asli. Selingkuh. Kejip-kejip. Ya katanya iya. Kalau emang itu kayaknya pastikan dulu itu namanya siapa. Kalau namanya sesuai dengan Laila sama Muhajirin, ikutin. Kalau dia bertemu, kalau mau lakukan hubungan kan ada pembicaraan itu. Pembicaraannya dengarin apa. Nah itu yang sampaikan ke kita. Sekarang Ya. Tahun depan. ini lama. Langsung sih. Duh, hidup itu harus cepat bergerak. sat Kira mau kasih jangan. Ya, tadi Itu sih. rapian. hati-hati ya Jubrino ya. Mesti megang apa ya? Center Center ini loh. diam terus sih gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas. Saya sudah bisa melihat. Ini kita mau megangin ini. Oke teman-teman, Jubrino baru datang mengabarkan bahwasanya ada yang mencurigakan di sana. Kalau Jubrino sih mengatakan bahwasanya itu perselingkuhan. Cuman saya sama Gana sama sedikit dan mungkin yang lain menyadari bahwasanya sepertinya itu bukan perselingkuhan, main mata kayak kode seperti itu. Siapa Dan tahu nama yang disebutkan sama Jubrino itu hampir mirip sama nama yang kita cari. Umi kelas. Laila Kalsum dan Yang tadi Jubrino sebutkan. Mujirin. Klusum. Glusum karo Sumirin. Samrino. Ya, itu mirip-mirip. Nah, kita gali lebih dalam. Iya. Kita masuknya gimana? Kita nggak boleh masuk terus loh. Maksudnya juga udah hampir subuh ini. Coba dulu. Iya. Iya mas. Kumpul. Anak pak. Bang. Bah. Hah? Sama sih mbak? Yang aku gundulmu. Yang aku ngicung mbak. Putih nih kum. Oh masih gue. Sabar. Itu sabar. Coba tanyain. Bah. Bang. Sini kok. Mas sekarang mana sekarang? Belakang. Kenapa sih? Ikut. Kita belakang kok. Udah nyalain kok. Salam. Iya. Salam ini jawab ngapain? Kami. Enggak ada apa-apa enggak. Apa doh?
Kita mau bertemu. Kenapa kita bergerombol posisinya di sini leh? Ngapain gitu loh? Kita mau bertemu dengan siapa nih, Mbak? Kiai Muhajirin. Oh, yes, monggo masuk mawon. Silakan. Yuk. Masuk sendiri? Mas. Cepetan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Tuan. Assalamualaikum. Dengan siapa, Tuan? Saya Pakri. Kebetulan saya muazin di pesantren ini. Tahu enggak? Akan. Yang sering azan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muazin. Mohon maaf sebelumnya manusia. Sedari tadi saya melihat kalian berada di pinggiran pondok pesantren kami. Iya. Kira-kira sebenarnya kenapa? Seperti ini, Tuan Fakri. Aja roti. Itu saya ingin Bakteri. menjadi bagian dari pesantren ini. Kami yang bodoh dengan ilmu agama, Betul. saya ingin banyak belajar lah. Saya melihat makhluk-makhluk di sini itu sangat adem. Nih, batang nih. Memang benar. Pondok pesantren ini untuk tempat menuntut Iya. ilmu agama. Lah saya dengar dari kawan saya katanya untuk bertemu dengan Kiai Muhajirin. Atau enggak sama Umi Laila. Laila. Benar, informasi yang kalian dapatkan memang benar. Apabila ada siswa baru yang ingin mendaftar di pesantren ini, harus dengan izin beliau. Tetapi untuk kali ini, saya rasa tidak menerima peserta baru ataupun siswa baru, karena ada beberapa masalah yang terjadi di pesantren ini. Sehingga seluruh warga di pesantren ini sedang berfokus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya perihal diterima atau enggak tahun sekarang atau tahun besok. Yang penting saya ingin bertemu dengan beliau, berbicara agar saya menjadi lebih mengenal lah. Ketika saya nanti nyantri di sini, walaupun kami golongan manusia, tapi Lebih mempersiapkan diri ya, Mas. ya Subhanallah. Saya mengerti betul niat baik kalian untuk belajar menimba ilmu di sini. Tetapi untuk situasi sekarang, saya rasa saya harus meminta izin terlebih dahulu pada Kiai. Karena bagaimanapun juga, seluruh warga di pondok pesantren ini sedang dibuat kacau oleh satu permasalahan. Saya tidak bisa mengiyakan apa yang menjadi keinginan kalian sekarang. kalau boleh tahu ngomong-ngomong ada permasalahan apa itu? Itu serius ini. Mohon maaf, bukannya saya tidak mau bercerita kepada kalian, tetapi saya dipercaya untuk menjaga permasalahan ini supaya tidak keluar kemana-mana, apalagi kalian dari golongan manusia. Saya tidak bisa sembarangan memberikan informasi ini pada kalian. Ya, kalau boleh nanti izinkan atau beri waktu kami untuk bertemu dengan seorang kiainya itu. Pasti saya akan menanyakan kepada Kiai, dan apa jawaban beliau saya akan sampaikan kepada kalian. Ya buat janji ya, main dokter. Terus kapan waktu yang tepat saya bertemu dengan beliau? Mungkin besok. Besok Benar. malam. Malam tidak apa. Ya, kalau ini kan maksudnya hampir subuh, bentar lagi kan. Mau apa mbak kok berisik?
Nanti saya akan buatkan jadwal untuk kalian supaya kalian bisa menemui Yai dan menyampaikan apa hajat kalian. Seperti itu. Oh, gitu. Matur nuwun nggih. Dan mohon maaf untuk malam ini mungkin kalian lebih baik pulang dan istirahat terlebih dahulu. Nggak bisa diusahakan sih malam ini. Mohon maaf untuk malam ini kondisi pesantren tidak memungkinkan untuk menerima tamu dari luar. Seperti itu saja. Ya udah, matur nuwun nggih. Berarti besok ya kita datang ke sini lagi dan udah dijatuh jadwalnya tadi ya. Silakan datang kembali. Matur nuwun ya. Sama-sama. Ada syaratnya enggak Mas itu Mas? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada syarat apapun untuk memasuki dan belajar ilmu agama di pesantren ini. Nggih. Ya sudah, kalian boleh kembali besok lah. Hati-hati, ini sudah malam. Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ternyata usaha kita pada malam hari ini belum menuaikan hasil ya. Dimana kita harus mau bertemu dengan salah satu kiai di pondok sini saja itu harus Ada jadwal. ada jadwalnya. Tidak bisa langsung. Buat janji Ada berarti. baiknya juga berarti Mas. Apa sih? Kita bisa mempelajari apa yang dikatakan Dr. Gio lebih matang lagi. Nah, itu sih pasti. Iya. Itu iya, kurang Itu ya teman-teman ya. Nanti tolong dibantu kami, didoakan, tulis di komentar Mas saran-sarannya mengenai hal ini. Betul. Semoga keberhasilan dan keberuntungan jatuh pada kita. Amin. Karena tadi kita melihat Sorotan. Seperti bintang jatuh. bintang jatuh. Katanya Mas Bintas itu jin yang ditembak. Malaikat. Iya. Salah kamu loh. Hadis itu. Ini sekarang penutupan balik kita. Itu buat musir setan, bukan setan yang ke panah. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Terima kasih juga endorse-nya. Endosnya apa? Gimana lah mineral? Enggak endorse itu. Semuanya sinilah endorse. Tutup jajal, batangnya sini nutupnya jadi gue. Saya kalau nutup ini langsung blak kayak gitu mas. Saya tutup. Iya mbah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera dan salam Om Swastiastu. apalagi. Untungnya dah.